Ya, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Pak? Oh baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya, saya dari luar tadi cukup deras hujannya ya, karena saya habis mencarikan sayur dan puding untuk anak saya ya. Biasanya pagi-pagi saya nyari. Baik, karena waktu sudah semakin menuju setengah 10 ya, Anda nanti ada kuliah lagi. Kita mulai saja. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Ya, berdoa tidak dibatasi teman-teman. Kemarin kita sudah mencoba berlatih ya di awal-awal pertemuan ya teman-teman ya. Entire screen. Bisa kelihatan teman-teman PPT-nya, PowerPoint-nya? Bisa, Pak? Bisa ya, oke. Baik. Siapa yang bergabung tadi? Oh, sudah. Baik teman-teman, kita akan membahas lebih lanjut ya mengenai integral substitusi dan parsial. Kemarin di awal-awal kita sudah latihan ada soal ya yang menggunakan integral substitusi dan terakhir soal yang menggunakan integral parsial. Nah, sebenarnya kenapa kita harus menggunakan substitusi itu karena supaya kita bisa membawa integralnya ke dalam penyelesaian ya sesuai dengan rumus dasar integral teman-teman. Aduh, ini kok anu ya? Kok nggak bisa masuk ke ini? Apa namanya? slideshow ya, teman-teman ya. Nah, kemarin komputer saya itu Windows saya sedang update, teman-teman. Yang malicious Defender itu Windows Defender-nya sudah selesai update, tapi ternyata setelah saya lihat yang lainnya ada kumulatif update dan lain-lain itu belum selesai ya, sedang proses installing, mungkin pengaruh itu ya teman-teman ya. Oke, kita nggak usah pakai slideshow, nggak apa-apa, pakai ini aja ya, pakai ini aja teman-teman. Wah, sudah agak terganggu ini ya. Ini substitusi teman-teman ya. Kalau kita perhatikan suatu integral itu bisa diselesaikan dengan substitusi itu kalau di dalam integralnya terdapat hubungan bahwa fx dikalikan dengan f aksen x dx. Artinya apa? F aksen x dx ini adalah turunannya ya teman-teman ya. Ini adalah turunannya, sehingga ya ini agak ngadat ya teman-teman ya. Saya kalau pas sedang ada installing Windows Update atau Windows sedang download itu lambat sekali. Ya mungkin karena keterbatasan RAM-nya teman-teman ya. Atau prosesornya masih Core i3 yang generasi bawah saya. Ya, jadi karena ada hubungan seperti ini ya, f aksen x dx itu adalah turunan dari fx. Sehingga kalau sudah terbentuk seperti ini, fx-nya bisa kita substitusikan sebagai u dan f aksen x dx-nya itu adalah du-nya, teman-teman. Ini. Sehingga tercipta sini integral u pangkat n du ya, teman-teman ya. Kalau kita sudah mendapatkan bentuk ini, kita tinggal mengintegralkan sesuai dengan rumus dasar integralnya. Begitu juga yang ini ya, nomor 2 ya. Integral seper fx dikali dengan turunannya fx dx. Integral seper fx dikalikan dengan turunannya fx ya. Turunannya fx itu ini, f aksen x dx. Maka kita bisa menuliskannya. Fx-nya kita substitusikan dengan u ya. Berarti integral u pangkat min 1 du. Nah, du-nya yang mana? Du-nya itu ini. Turunannya si fx-nya. Jadi kalau di dalam ini, yang diintegralkan itu ada fx dikalikan dengan f aksen x dx, atau ada kaitan ya antara fx dengan turunannya, kita pasti bisa menggunakan integral substitusi seperti ini. Ini juga teman-teman nomor 3, integral cos fx dikali f aksen x dx. Nah,
f aksen x dx ini kan turunannya fx ya. Berarti kita bisa menuliskan integral cos u du. Kenapa yang diganti u bukan cos fx-nya? Karena dengan menggantikan fx dengan u ya, dengan menggantikan fx sebagai u, kita sudah bisa mendapatkan integral cos u du. Nah, ini sudah ada bentuk integralnya yaitu sin u. Lalu setelah kita tuliskan hasil integralnya, kita kembalikan lagi u adalah fx-nya. Ini juga ya, nomor 4 untuk integral sin fx dikali f aksen x dx, berarti ini adalah turunannya si fx. Artinya apa? Bagian ini adalah du, ini adalah u-nya. Berarti kita bisa menuliskan integral sin u du. Hasilnya apa? Min cos u. Ya, kalau misalkan ini integral sin x du bisa nggak? Nggak bisa. Kita harus mencari du di dalam x atau x-nya di dalam du itu bagaimana. Nah, seperti ini. Ini sudah sama ya. Integral sin u du itu hasilnya min cos u ya. Kemudian yang nomor 5, ini eksponen ya. Integral e pangkat fx dikali turunan dari fx yaitu f aksen x dx. Nah, bagian ini kan du teman-teman. Berarti pangkatnya si e itu adalah u. Kita bisa menuliskan integral e pangkat u du. Nah, di dalam kalkulus ya, e pangkat u du kalau diintegralkan itu tetap hasilnya e pangkat u. Integral e pangkat x dx hasilnya tetap e pangkat x. Begitu juga kalau e pangkat x diturunkan, hasilnya tetap e pangkat x ya, waktu kita kalkulus 1 kemarin. Seperti itu. Kalau kita mendapati di dalam yang diintegralkan ada hubungan antara fx dengan turunannya fx ya, atau di dalam integran atau yang diintegralkan itu ada fx dikalikan dengan turunannya fx, kita bisa menggunakan substitusi. Contohnya seperti ini. Ya, ini agak lama ya kalau waduh. Ya, ini teman-teman. Integral 1/x plus 1 dx ya. Kita lihat di sini, x plus 1, kalau kita turunkan, itu kan hasilnya dx ya, 1 dx. Oh, berarti bisa menggantikan sisanya ini. Berarti kita pilih saja x plus 1-nya adalah u. Sehingga du sama dengan 1 dx ya. Ya udah, kita tuliskan aja sini dx-nya diganti dengan du ya. Kemudian 1/x plus 1-nya adalah 1/u. Ini gampang. Ini juga nomor 2, kita substitusikan bagian ini saja. 2x min 3 sebagai u. Mengapa? Karena kalau ini diturunkan, ya, bagian 2x min 3 itu kalau diturunkan, itu bisa menggantikan hasilnya apa? 2 dx ya. Jadi du sama dengan 2 dx. Dx-nya sama dengan setengah du. Berarti setengah du tinggal kita masukkan ke sini, karena menggantikan dx. Kemudian 1/2x min 3-nya kita ganti 1/u. Ini gampang ya, kita sudah bisa kemarin. Ini juga mirip teman-teman ya. Ini mirip sama yang tadi. Kemudian di sini teman-teman, kalau menjumpai seperti ini, integral 1/3x plus 5 itu kalau dirumuskan integral 1/ax plus b, kita bisa menggunakan rumus cepat ya. 1/a, hasilnya dari integral ini adalah 1/a kali ln ax plus b. Ya, kita skip aja teman-teman. Nah, ini teman-teman. Sebentar. Integral ini ya, 4 min x pangkat 3 dalam kurung pangkat 9 kali 5x kuadrat dx. Oke, sekarang kita lihat. Di sini x-nya pangkatnya lebih besar, paling besar ya teman-teman ya. Nah, kita konsentrasi dulu bagian kurungnya ini, di dalam kurung ini. Kalau diturunkan teman-teman, hasilnya min 3x kuadrat dx ya. Nah, sisanya selain ini adalah ini, x kuadrat dx. Oh, karena turunannya itu ada x kuadrat dx-nya, berarti bisa untuk mensubstitusikan bagian ini. Nah, bagian x kuadrat dx ini. Kemudian 5 ini bagaimana? 5 ini koefisien, tinggal kita keluarkan sebagai pengali aja. Oke, berarti ini kita pilih sebagai u ya. U sama dengan 4 min x pangkat 3. Kalau kita turunkan berarti min 3x kuadrat. Sehingga ini kita pindahkan ke kanan ya. Jadi x kuadrat dx sama dengan du per min 3 ya. Min 1/3 du sama dengan x kuadrat dx. Ini kita tuliskan ke sini ya. X kuadrat dx kita gantikan dengan min 1/3 du ya. Kemudian ini 4 min x pangkat 3 itu adalah u, pangkatnya 9. Jadi tadi yang kita substitusikan ke dalam u, itu tidak perlu kita ikutkan pangkat 9-nya ya. Cukup bagian ini aja. Mengapa cukup bagian ini? Karena ini kalau diturunkan sudah bisa menggantikan x kuadrat dx. Nah, ini sehingga kita tulis 5 kali integral u pangkat 9 dikali ini tadi x kuadrat dx adalah min 1/3 du. Sehingga kita bisa memindahkan min 1/3-nya sebagai koefisien ya di depan ya.
menjadi 5 per min 3. 5 per min 3 dikali integral U pangkat 9. Ini tinggal menggunakan aturan integral biasa. Kemudian yang ini teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini ada X min 1 dx. Harapan kita adalah bagian X min 1 dx-nya ada substitusinya. Substitusinya dari mana? Dari ini, ya. Kita lihat bagian ini ya. Kalau misalkan X kuadrat min 2X, kita turunkan, itu hasilnya 2X min 2. Nah, 2X min 2 itu kan sama aja, 2X min 2 dx ya. 2X min 2 dx itu sama aja 2 kalinya ini kan, X min 1 dx. Berarti ini bisa cocok menjadi U. U-nya adalah X kuadrat min 2X plus 7, sehingga kita peroleh DU per dx 2X min 2, atau DU sama dengan 2 dikali ini ya, difaktorkan ya, X min 1 dx. Nah, X min 1 kali dx itu bisa digantikan dengan DU per 2. Berarti bagian pembilang ini nanti diganti dengan setengah DU atau DU per 2. Sehingga kita bisa tuliskan soal itu dalam seper U pangkat 15 ya. Kemudian X min 1 kali dx-nya itu diganti setengah DU, teman-teman. Ya, jadi ini 1 per U pangkat 15 ini. Kenapa 1 per? Karena di sini 1 kali X min 1. Nah, bagian X min 1 dx-nya kita ganti setengah DU. Nah, setengahnya sebagai koefisien kita keluarkan. Setengah kali integral U pangkat min 15, kemudian di sini kita integralkan seperti rumus integral biasa. Berarti ini min 1 per 1 per min 15 plus 1 dikali U pangkat min 15 plus 1. Sehingga menjadi 1 per min 14 kali U pangkat min 14. U-nya kita kembalikan ke sini lagi. Hasilnya seperti ini. Hasil terakhir ditambah C, teman-teman. Kemudian ini juga ya. Ini sama seperti tadi ya. Bagian ini, ya ini kita lihat. Kalau kita turunkan, oh ternyata bisa menjadi min 3 sin X min 6 ya. Nah, ini kalau dx-nya kita pindah ke kanan, maka kalau kita faktorkan, min 3-nya kita keluarkan, jadinya min 3 kali sin X plus 2 dx. Nah, ini bisa untuk menggantikan bagian pembilangnya ini. Sehingga ini cocok sebagai U-nya ya. Sama seperti tadi ya, kita skip aja supaya cepat, teman-teman. Kemudian ini, teman-teman ya. Di sini yang kita jadikan U bukan E pangkat X kuadrat plus 5, tapi cukup bagian pangkatnya si E. Karena tadi ada integral E pangkat Fx, kalau dikali dengan F aksen X dx, kita bisa menghitung integral E pangkat U du, hasilnya E pangkat U ya. Jadi ini di sini kita fokuskan saja pada pangkatnya si E. Pangkatnya si E, X kuadrat plus 5, kalau diturunkan, itu hasilnya adalah 2X dx. Nah, di sini masih ada sisa X dan dx. Oh, berarti turunannya ini bisa menggantikan X dx. Berarti kita pilih pangkatnya si E itu adalah U ya. Kita pilih sebagai U. Berarti U-nya adalah X kuadrat plus 5, DU per dx-nya adalah 2X. Sehingga kita punya 2X dx sama dengan DU. Nah, X dx-nya bisa diganti dengan setengah DU ya. 2-nya kita pindah ke kiri jadi setengah DU. Jadi X dx-nya ini kita ganti. Ini bisa kita tuliskan, 7-nya kita keluarkan ya. 7 kali integral E pangkat X kuadrat plus 5X dx. Nah, bagian ini kita ganti E pangkat U, kemudian X dx diganti setengah DU. Setengah juga koefisien kita keluarkan ya, menjadi 7 per 2 kali integral E pangkat U. Sehingga hasilnya tetap E pangkat U diintegralkan tetap E pangkat U. U-nya kembalikan ke sini. Jelas ya, teman-teman ya? Mudah dipahami ya. Kemudian ini juga, teman-teman. Bagian ini kita lihat 1 plus 3E pangkat X. Kalau diturunkan bagaimana? Nah, ini ya, DU per dx sama dengan turunannya apa? Koefisiennya ikut ya, 3 kali E pangkat X ya. Nah, sehingga kita bisa punya DU sama dengan 3 kali E pangkat X dx. Sementara di pembilangnya sini ada E pangkat X dx. Kalau begitu ini disubstitusikan dengan DU per 3 ya. Dari E pangkat X dx kita substitusikan dengan 1 per 3 DU. Lalu sisanya jadi 1 kali 1 per 1 plus 3 E pangkat X jadi 1 per U. Kalau udah seperti ini, sepertiganya keluar ya. Sehingga menjadi 1/3 kali integral 1 per U du, yaitu hasilnya ln U ya. 1/3 kali ln U. Jelas ya, teman-teman ya, ini mudah. Ini juga, teman-teman, untuk ini ya, bagian trigonometri yang pangkatnya paling tinggi yaitu sin. Kita bayangkan sin X kalau kita turunkan hasilnya apa? Hasilnya cos X dx. Oh, berarti sin X ini cocok sebagai U. Karena turunannya sin X itu bisa menggantikan cos X dx. Gini ya.
Sehingga DU sama dengan cos X dx. Berarti ini bisa kita tuliskan, sinnya tadi adalah U pangkat 8, cos X dx-nya kita tulis DU. Sehingga kita integralkan biasa. Jadi bentuk substitusi itu supaya apa? Supaya memudahkan kita melihat yang diintegralkan itu berbentuk seperti integral dasar seperti ini, teman-teman. Supaya sama, di sini ada integral U du, integral X dx, dan seterusnya. Ini juga ya teman-teman ya. Cukup di dalam cos-nya aja. Ini bukan cos kali dalam kurung 1 min 4x, tapi 1 min 4x-nya itu milik di dalam cos-nya. Karena cos itu sudut ya. Ya maksudnya sudutnya mengandung variabel 4x ini. Nah ini kalau kita turunkan ya, 1 min 4x itu hasilnya apa turunannya? Min 4 dx. Nah sisanya di sini ada dx ya. Berarti bisa digantikan ya dx-nya dengan turunannya ini ya. U berarti sama dengan 1 min 4x, berarti du sama dengan min 4 dx. Nah, dx-nya bisa diganti dengan min 1/4 du. Berarti kita tinggal punya integral cos U kali min 1/4 du. Min 1/4-nya kita keluarkan sebagai koefisien, sehingga kita punya min 1/4 kali integral cos U du. Ini udah gampang ya, teman-teman. Ini juga ya. Kita lihat di sini x kuadratnya ya. X kuadratnya itu adalah sudutnya sin. X kuadratnya kalau diturunkan itu hasilnya 2x dx. Oh, berarti bisa menggantikan x yang ini dan dx yang ini. Berarti x kuadratnya kita jadikan sebagai u ya. Du sama dengan turunannya x kuadrat 2x dx. Berarti kita punya x dx sama dengan du per 2. Ini kali dx diganti sebagai setengah du ya. Sehingga kita bisa tuliskan integral sin u, setengah integral sin u du ya. Setengahnya kita larikan ke pengali ya, di luar integral ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini di sini kita bisa mudah melakukan substitusi karena apa? Kita lihat ada bagian fx, kemudian di sisanya ada yang merupakan turunan dari fx, sehingga kita bisa langsung pakai substitusi. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kalau kita lihat di sini, ini x, kalau kita turunkan hasilnya 1 dx, sementara di sini masih ada x. Oh, berarti turunannya x nggak bisa untuk menggantikan dx dan x yang ini. Ya, ini juga ya, sama. Turunannya x ini adalah dx, nggak bisa untuk menggantikan sin x dx. Oh, kalau tidak ada kaitannya turunannya, tidak ada di dalam yang diintegralkan ini tidak mengandung fx dan turunannya fx, atau tidak mengandung fx dan f aksen x dx, maka ini adalah integral parsial. Ini juga ya. Turunannya ini tidak bisa untuk menggantikan x dx. Ini juga. Ini integral parsial. Nah, teman-teman, kapan teman-teman tahu bahwa itu harus diselesaikan dengan integral parsial? Anda lihat kalau di sini ketika diturunkan tidak bisa menggantikan sisanya yang belum diturunkan ya. Ini diturunkan, oh 1 dx, nggak bisa untuk menggantikan dx dan x. Pasti pakai ini integral parsial. Nah, jadi teman-teman, untuk integral parsial, teman-teman nggak usah melihat rumus yang di atas ini ya. Cukup hafalkan rumus yang ini aja. Dan teman-teman tahu bagaimanakah yang diintegralkan itu harus menggunakan integral parsial. Ya, seperti tadi indikasinya. Ketika suatu x atau suatu fungsi itu diturunkan, kita tidak menemukan f aksen x dx-nya. Atau turunan dari fungsi di dalam integralnya itu tidak bisa menggantikan selain yang diturunkan tadi. Ya, berarti kita pakai integral parsial. Rumusnya seperti ini. Integral u dv sama dengan u kali v min integral v du. Ya, disebut parsial karena apa? Bagian sini tidak diintegralkan ya. Nah, kemudian masalahnya bagaimana? Masalahnya sudah kita bahas di pertemuan awal kemarin di integral parsial. Yang terpenting kita menentukan u-nya bagaimana. Nah, menentukan u-nya kita pakai aturan Liate ya. Ini versi ChatGPT. Kalau mazhab lain ada juga yang menggunakan aturan Lipet ya, teman-teman ya. Silakan Anda nyaman yang mana. Kalau saya lebih suka pakai aturan Liate. Yang pertama, yang paling utama untuk menjadi u di dalam integral parsial itu adalah logaritmik, kemudian yang kedua inverse trigonometrik, kemudian yang ketiga algebraik ya, fungsi seperti x kuadrat, x dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah t trigonometrik seperti sin cos ya dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah eksponen seperti e pangkat x, kemudian misalkan 3 pangkat x dan seterusnya. Itu yang urutan yang kita utamakan menjadi u. Nah, kalau kita sudah mendapatkan u-nya, berarti kita tinggal jadikan yang lain selain u itu adalah dv. Ini menggunakan Lipet ya, teman-teman. Nanti saya bagikan ya. Tapi saya lebih suka menggunakan Liate, teman-teman. Seperti yang kita coba kemarin.
Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau ini menggunakan rumusnya Mas Zaki kemarin ya, Mas Jack ya, Mas Hafid, atau rumus Ganesha operation kemarin, ini bisa ya. Apa indikasinya? Di sini kalau diturunkan ya x-nya tidak bisa menggantikan x dx. Ini juga x-nya kalau diturunkan tidak bisa menggantikan x dx. Oh, ini pasti diselesaikan dengan integral parsial. Kalau x ini diturunkan itu bisa menjadi 0. Kalau sin x diturunkan nggak bisa jadi 0. Otomatis ini ya x-nya adalah u ya. Nah, masalahnya kalau rumus yang GO kemarin kita harus mengidentifikasi ada bagian yang kalau diturunkan bisa menjadi 0 atau paling cepat menjadi 0. Nah, kalau misalkan nanti integral parsialnya itu tidak ada kalau fungsi itu diturunkan menjadi 0. Tidak ada yang berbentuk seperti ini. Nah, itu nggak bisa pakai rumus GO kemarin ya. Rumus GO kemarin hanya berlaku kalau salah satu dari bagian yang diintegralkan secara parsial itu diturunkan mencapai 0. Nah, kalau misalkan bagian sini bukan X, misalkan apalah selain X tapi kalau diturunkan nggak ketemu 0 gitu. Berarti nggak bisa pakai rumus GO. Kita gunakan rumus konvensional yang U kali V min integral VDU ini. Itu ya, teman-teman ya. Jadi di sini X-nya adalah U, sisanya adalah dV. Sin X, dx-nya adalah dV. Oke, berarti U sama dengan X, maka DU-nya per dx sama dengan 1, atau DU sama dengan dx. Nah, dV-nya adalah sin X dx. Untuk mendapatkan V, berarti kita mengintegralkan dV. Berarti kita mengintegralkan sin X, yaitu hasilnya V-nya adalah min cos X. Sehingga kita tinggal masukkan ke sini. U kali V yaitu X dikali V, X dikali ini, min cos X, dikurangi integral V du. V-nya adalah min cos X dx. Minus kita tarik keluar ya, minus ketemu minus yaitu plus ya. Sehingga menjadi min X cos X plus integral cos X itu adalah sin X. Hasilnya seperti ini. Kemudian ini juga, ini algebraik, ini trigonometri. Maka yang lebih berhak untuk menjadi U adalah algebraik. Ya, ini pakai rumusnya GO kemarin juga bisa, pakai konvensional, contohnya seperti ini. Berarti X-nya adalah U, maka DU per DX sama dengan 1, atau DU sama dengan DX. Nah, dV-nya adalah cos X dx ya. Berarti integral dV atau sama dengan V, itu berarti hasilnya adalah integral dari cos X dx. Hasilnya adalah sin X ya. Integral dx hasilnya X. Integral dV hasilnya V ya, teman-teman ya. Berarti di sini integral cos X hasilnya sin X. Kita tinggal masukkan sini. U kali V yaitu X dikali dengan V-nya adalah sin X. Min integral V-nya adalah sin X, DU-nya kita tulis dalam DX. Karena di sini DU sama dengan DX ya. Berarti hasilnya adalah X sin X min ya. Integral sin X itu adalah min cos X ya. Sehingga min ketemu min jadi plus cos X. Jelas ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Di sini juga bisa pakai caranya Mas Jack kemarin ya. Atau GO ya. Karena ini kalau diturunkan X kuadrat diturunkan itu adalah 2X, diturunkan lagi adalah 2, 2 diturunkan 0, tapi ada 3 tingkat nanti ya. Nah, kalau pakai cara konvensional bagaimana? Kita gunakan lihat juga. Ini algebraik, ini trigonometrik. Oh, algebraik lebih di atas urutannya dari trigonometrik. Berarti ini adalah U ya. U sama dengan X kuadrat, maka DU-nya adalah 2X dx. Nah, sekarang berarti setelah ini ketemu sebagai U, sisanya yang lain adalah dV, teman-teman. dV-nya adalah sin X dx, maka V itu adalah integral dari sin X dx. Hasilnya min cos X ya. V-nya adalah min cos X. Ini kita masukkan ke sini ya. Berarti ini U kali V itu adalah X kuadrat dikali min cos X dikurangi dengan integral V-nya adalah min cos X. Jangan lupa dx-nya ya. Dx-nya diganti dx-nya diganti apa nih, teman-teman? Oh, du ya, sorry. Integral V du ya. Berarti ini min integral du-nya adalah min cos X ya. Min cos X. Maaf teman-teman, ini Google Meet sepertinya kalau ada yang bergabung harus itu ya, saya klik dulu ya teman-teman ya. Ya mungkin kalau ada yang belum bisa masuk, misalkan saya sedang menerangkan, nanti rekamannya akan saya bagikan. Teman-teman jangan khawatir ya. Coba saya cek dulu, ada yang mau bergabung ya nih.
Oke, nanti selebihnya kalau ada yang belum bisa bergabung, jangan khawatir ya, akan saya share rekamannya teman-teman. Oke, ini saya ulangi ya teman-teman ya, tadi ya. Di sini U kali V yaitu X kuadrat kali dalam kurung min cos X ya, karena V-nya adalah min cos X, dikurangi dengan integral V-nya min cos X. Nah, DU-nya ini teman-teman, 2X dx ya. DU-nya 2X dx. Berarti kita bisa lanjutkan perhitungannya, yaitu min X kuadrat cos X ya, minusnya di depan ya, min X kuadrat cos X. Kemudian di sini minusnya saya bawa keluar jadinya plus 2, 2-nya juga sebagai koefisien ya. Ini minus 1-nya kita bawa keluar, 2-nya juga kita bawa keluar, jadinya min 2 kali minus, jadi plus 2. Kemudian integral X cos X dx ya ketemunya ya. Nah, ini merupakan integral parsial juga. Ya, jadi ini perlu kita selesaikan menggunakan nomor 2 ya. Nomor 2 yang ini. Hasilnya ini ya. Langsung aja kita masukkan. Berarti min X kuadrat kali cos X plus 2 dikali ini dari nomor 2 tadi ya, nomor 2 yang ini. Hasilnya X sin X plus cos X. Ini ya. Berarti ini 2 dikali X sin X plus cos X. Sudah selesai. Ya, teman-teman. Jadi, cara kita mengetahui ini pasti diselesaikan dengan integral parsial itu adalah kita lihat, oh tidak ada kaitan turunan di dalam fungsi yang diintegralkan. Atau fungsi yang diintegralkan itu tidak mengandung fx dan f aksen x dx. Gitu ya. Setelah kita pastikan bahwa itu diselesaikan dengan integral parsial, baru kita cari mana yang sebagai u. Ya, untuk masuk ke dalam rumus u kali v min integral v du. Nah, yang paling berhak menjadi u, kita ikuti aturan Liate teman-teman ya. Kita ikuti aturan Liate tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga teman-teman ya. Integral ln x dx. Nah, di sini nggak ada yang bisa mensubstitusikan ya. Otomatis ini pasti parsial. Nah, ln x itu adalah logaritmik ya. Di dalam Liate urutannya paling tinggi O, berarti yang paling berhak jadi U adalah ln x. Selainnya yaitu dx-nya dv. Berarti kita sudah punya U-nya adalah ln x ya. Du-nya itu adalah sama dengan 1 per x dx, atau du per dx sama dengan 1 per x, sehingga du sama dengan 1 per x dx. Nah, dx-nya itu adalah dv ya. Berarti v adalah integral dv sama dengan integral dx, karena dv-nya sama dengan dx. V sama dengan x, teman-teman. Berarti di sini u kali v itu adalah ini u-nya ln x dikali v-nya x ya. X ln x min integral v du. V-nya adalah x, du-nya sama dengan 1 per x dx. Nah, di sini integral v du itu adalah integral x kali 1 per x dx. Otomatis x-nya kebagi ya. Sehingga di sini menjadi integral 1 dx ya. Atau di sini jadi min x. Ya, kita tulis lagi di bawah x kali ln x sama dengan x kali ln x minus ini hasilnya min integral dx yaitu min x. Nah, ini teman-teman, di dalam slide ini untuk kasus integral x ln x ini menggunakan parsial, tapi kita bisa membalik ya. Kita bisa membalik, tapi teman-teman nggak usah bingung kenapa harus ada yang bisa dibalik, ada yang tidak bisa dibalik. Yang terpenting teman-teman berpegang bahwa ketika yakin sudah dipastikan ini diselesaikan dengan integral parsial, teman-teman tinggal tentukan mana yang sebagai u menggunakan Liate. Kalau saya menggunakan Liate lebih enak. Ya, ini x adalah aljabar ya. Ln x adalah logaritmik. Ya, logaritmik urutan yang paling tinggi. Berarti ln x-nya sebagai u ya, teman-teman. Otomatis x dx-nya sebagai dv. Ya, lebih singkat ya kalau kita mau melihat ya. Bandingkan dengan ini, teman-teman. Yang jadi u, kalau yang pertama, versi ditukar itu adalah nggak usah dihiraukan ditukar atau tidak. Kita gunakan versi Liate, kita sebut Liate ya, karena kita tadi langsung melihat ini adalah ln x-nya jadi u. Kalau yang ini, yang jadi u adalah x-nya. Nah, ini udah beda lagi. Lebih panjang, teman-teman. Ini bahaya kalau misalkan tidak teliti, nanti salah ya. Kebetulan untuk kasus integral x ln x ini bisa dibalik. Tapi teman-teman yang terpenting berpeganglah pada Liate. Dengan cara Liate lebih singkat. Kalau yang jadi u bukan ln x-nya atau tidak pakai Liate, caranya lebih panjang. Kita pakai cara yang singkat aja supaya lebih teliti ya. Oke, u-nya berarti ln x ya, karena logaritmik ya, urutan pertama Liate. U sama dengan ln x. Berarti du sama dengan 1 per x dx ya.
Otomatis yang lainnya jadi dv kalau u-nya udah ketemu ya. Berarti x dx-nya adalah dv. Maka v-nya itu adalah integral dv atau integral x dx. Hasil dari integral x dx itu adalah 1/1 plus 1 kali x pangkat 1 plus 1 ya, atau setengah x kuadrat. Ini sudah ketemu v-nya, kita masukkan ke sini. Berarti u-nya adalah ln x dikali dengan v-nya setengah x kuadrat. Main integral v-nya adalah setengah x kuadrat ya, dikali du, du-nya adalah 1/x dx. Nah, ini dikalikan aja di sini bagian ini. Ya. Oke, kita tulis lagi sama dengan setengah x kuadrat ln x ini minus ya. Setengahnya kita keluarkan ya. Minus setengah integral ini x kuadrat dibagi x berarti x. Berarti minus setengah integral x dx ya. Itu ya teman-teman ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan setengah kali x kuadrat ln x ya, jadi ini min ini setengah integral x dx, berarti setengah dikali setengah x kuadrat ya. Berarti minus setengah kali setengah x kuadrat, sehingga jadi minus 1/4 x kuadrat gitu ya. Setengahnya keluar, tinggal integral x dx. Kenapa x di sini? Karena ini ya, v-nya adalah setengah x kuadrat dikali du, du-nya adalah 1/x dx. X kuadrat kan bisa dibagi dengan x ya, sehingga tinggal setengah x gitu. Caranya lebih singkat, ketemunya seperti ini ya. Kalau misalkan yang jadi u-nya tadi bukan non x ya, ini tidak menggunakan pedoman Liate panjang ya, berisiko salah seperti ini teman-teman, lebih lama ngitungnya ya. Kita pakai Liate aja yang ini. Ini juga ya teman-teman ya. Untuk cara pertama berpegang pada Liate teman-teman. Ini algebraik, ini logaritmik. Logaritmik ada di atas ya, berarti ln x-nya jadi u. Ya, gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman melihat, oh ini x kuadrat nih, diturunkan bisa jadi 0. Pakai caranya Mas Zack kemarin boleh nggak? Boleh ya. Asalkan ini ada yang diturunkan bisa menjadi 0 ya. Kalau diturunkan tidak menjadi 0, kita harus menggunakan rumus konvensional seperti ini dan kita tentukan u-nya menggunakan Liate. Nah, kita di sini contohnya menggunakan ini ya, Liate ya. Sehingga u-nya adalah ln x kuadrat dx-nya adalah dv. Sama seperti tadi, u sama dengan ln x, berarti du per dx-nya adalah 1/x dx. Nah, dv-nya adalah x kuadrat dx ya. Berarti v-nya adalah 1/2 plus 1 kali x pangkat 3. V-nya adalah 1/3 x pangkat 3. Tinggal dimasukkan ke sini aja. Berarti ln x kali 1/3 x pangkat 3 min integral 1/3 x pangkat 3. V-nya adalah 1/3 x pangkat 3 kali du-nya adalah 1/x dx. Maka di sini 1/3 kali x pangkat 3 dibagi dengan x ya. Jadinya 1/3-nya keluar. Integral x kuadrat. Nah, ini tetap ya, bagian ini tetap 1/3 x pangkat 3 kali ln x dikurangi 1/3-nya keluar, tinggal integral x pangkat 3 dibagi x itu adalah x kuadrat ya. Integral dari x kuadrat berarti min 1/3 dikali 1/3 kali x pangkat 3, berarti min 1/9 x pangkat 3. Ini tetap sini. Itu ya teman-teman ya. Kemudian ini. Nah, ini teman-teman, kadang-kadang kita menemukan yang seperti ini ya. Ini kalau kita lihat x kuadrat diturunkan itu 2x dx. Oh, sisanya ini adalah x dx. Bisa menggantikan x dx. Oke, kalau kita melihat seperti itu, selesaikan dulu dengan substitusi ya. U sama dengan x kuadrat, maka du per dx itu adalah 2x atau du sama dengan 2x dx. Nah, di sini di dalam soal selain ln u ada x dx, bisa digantikan dengan setengah du. Nah, ini sekarang kita tuliskan dengan integral ln u ya. U-nya adalah x kuadrat. Integral ln u kali setengah du. Karena setengah du menggantikan x dx ya. Sehingga setengahnya kita keluarkan ya, menjadi setengah integral ln u du ya. Tadi kan udah dijawab kan? Integral ln x dx itu adalah x ln x ya, min x ya. Nah, ini langsung aja kita aplikasikan contoh nomor 4 tadi rumusnya. Setengah integral ln u du itu adalah setengah kali hasil integral ln u du adalah u kali ln x u kali ln u min u ya. U-nya sekarang kita kembalikan ke x kuadrat. Berarti setengah kali x kuadrat kali ln x kuadrat min x kuadrat. Ya, ini diambil dari tadi ya.
integral ln x dx itu adalah x ln x min x. Nah, sekarang kan integral ln u du ya. Ada setengahnya di sini. Gitu. Hasilnya u ln u min u ya. Ini juga teman-teman ya. Ini algebraik, ini eksponen ya. Algebraik dengan eksponen dalam Liate lebih tinggi yang algebraik ya. Sehingga yang x ini bisa sebagai u. Nah, berhubung x-nya ini diturunkan bisa menjadi 0, ini teman-teman bisa menggunakan rumusnya Mas Zek kemarin ya. Ya. Nanti belajar dengan Mas Zek ya kalau untuk rumus-rumus yang seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini berarti u-nya sama dengan x, maka du per dx sama dengan 1 atau du sama dengan dx. Nah, sisanya kalau udah ketemu u, maka e pangkat x dx-nya itu dv, teman-teman. E pangkat x dx itu adalah dv. Berarti v-nya adalah integral e pangkat x, tetap hasilnya e pangkat x. Sehingga kita tinggal masukkan ke sini ya. U kali v berarti x kali e pangkat x min integral e pangkat ya, v-nya e pangkat x dx. Jelas ya teman-teman ya. Nah, kebetulan ini contoh tugasnya sama seperti di pertemuan pertama ya, tapi ada yang saya ubah teman-teman. Tolong Anda cari tugasnya ya. Sebentar. Untuk tugasnya aduh, agak ngelak-ngelak ya teman-teman ya. Mungkin sedang installing update ini teman-teman ya. Jadi ini ya, dua nomor ini kemarin sudah kita bahas ya. Tugasnya ini teman-teman. Ya. Ini ya. Integral sin ln x teman-teman. Silahkan nanti Anda cari. Ini menggunakan rumus parsial, di dalamnya parsial. Oh, sorry, menggunakan integral substitusi. Lalu di dalamnya ada integral parsial. Nanti ketemu. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Nanti rekaman ini insya Allah saya bagikan teman-teman. Setengah 10 nanti kuliah apa ya Anda ya? Matriks, Pak. Oh, matriks. Dengan Pak Heru atau Pak Budi Santoso? Pak Budi. Oh ya. Kalau Pak Budi mengajar, oh jangan. Ini nanti saya upload di YouTube ya, nggak usah ngomongin dosen. Ya, oke. Baik teman-teman, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ya? Tidak, Pak. Nanti kalau ada pertanyaan boleh lain hari, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf tidak bisa di kelas karena ada yang harus saya selesaikan ya. Nanti kalau ada yang kurang paham atau bertanya, saya siap memberikan jawaban kalau saya pas bisa ya. Kalau saya pas bisa ada kesempatan gitu. Kalau malam-malam ya nggak bisa. Malam-malam kita istirahat ya teman-teman ya. Dan teman-teman saya pesankan kepada Anda belajar juga dengan materinya kelasnya Pak Dimas ya. Silakan Anda saling sharing. Mungkin bisa jadi di kelas lain belum mendapatkan yang saya sampaikan. Bisa jadi Anda di kelas saya tidak mendapatkan yang disampaikan oleh Pak Dimas. Jadi saling melengkapi ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Semoga teman-teman semua selalu sukses dan selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. ya, sama-sama. Pak.